Hello, Markigo. Kita sekarang OTW pulang dari kantor. Kita pelan-pelan aja, kita nikmati, tapi jangan terlalu pelan. Di sini jam 4:30, vibes-nya itu masih kayak jam 4 kalau di Jawa itu. Jadi itu masih terang, belum terlalu adem, masih agak panas. Ini para pekerja di kilang RDMP itu ya, kontraktor itu juga pada pulang jam segini. Jadi rame banget. Jadi opsinya kalau mau pulang tuh mestinya 4:30 pas tuh udah pulang supaya nggak terlalu macet. Karena di Balikpapan ini sekarang kalau kita pulangnya agak telat itu agak macet. Yes, macet. Para pekerja ini yang bikin macet. Sama mungkin IKN ya, pengembangan IKN, beberapa mungkin konsultan atau pendatang tuh nginap di Balikpapan. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, boy? Nggak tahu juga ini mau bahas apaan ya. Tadi pagi kita udah bahas mengenai Ignis. Sekarang kita bahas modifikasi yang worth ya. Oke, mungkin itu aja kali ya, biar ada bahan nih. Kan bisa dibilang nih ya, kalau di Indonesia mungkin saya termasuk yang ini lah, modifikasi Ignisnya yang paling hedon lah. Udah yang paling cukup jauh lah ya, bisa dibilang modifikasi Ignisnya cukup jauh nih. Nah, tentu saya juga udah banyak nih referensi modifikasi yang pernah dicobain. Nah, itu worth atau enggak gitu kan. Nah, saya coba share ya. Yang pertama yang worth, modifikasi yang worth itu yang pertama menurut saya adalah head unit. Nah, ini head unit ini worth banget untuk diganti, yang minimal bisa Apple CarPlay maupun Android Auto. Kalaupun nggak bisa, minimal bisa Maps lah. Kenapa? Karena untuk navigasi itu sangat diperlukan, atau untuk hiburan YouTube juga bisa. Cari yang minimal yang Android lah. Kalau yang zaman sekarang tuh udah bisa tuh harusnya, mau Android Auto maupun Apple CarPlay. Kalau pengguna iPhone udah mesti cari yang Apple CarPlay. Nah, ini kalau saya dulu pakai Mobile Tech khusus untuk Ignis ya. Nah, sebenarnya saya nggak beli, tapi saat saya beli mobil ini, saya beli second dulu, itu udah terpasang. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, saya udah dapat head unit gratis ya gitu. Banyak juga yang nanyain dibeli di mana ya, saya nggak tahu ya, tapi cari aja Mobile Tech yang khusus untuk Ignis. Itu aja yang saya bisa kasih info. Itu yang paling worth, yang pertama ya. Terus yang kedua, apalagi ya kira-kira modifikasi yang worth untuk Ignis. Tadi kan membantu tuh. Yang kedua itu sebenarnya ini like pulley. Like pulley itu dia tempatnya di dalam engine bay. Saya waktu itu ganti dari Omneo BLX. Kalau teman-teman tahu, beli di saya juga bisa, karena saya istilahnya apa ya, kerjasama juga lah untuk mobil-mobil Suzuki. Boleh tanya-tanya lah, harganya akan sama ya. Ente beli dari Om BLX langsung maupun dari saya sama gitu. Kenapa worth? Karena pertama gini, like pulley, dia pulleynya sebenarnya khusus Ignis tuh nggak ada, karena Ignis ya jarang dimodif ya, kita bisa tahu semua. Tapi dia pakai Swift. Nah, yang Swift ini tentu pertama lebih ringan. Efeknya apa sih lebih ringan itu? Kalau pulley lebih ringan, karena rotational mass itu, beban yang berputar tuh berkontribusi lebih banyak terhadap yang pertama respon engine, yang kedua itu konsumsi bahan bakar. Jadi kalau kalian ganti like pulley, otomatis konsumsi BBM akan lebih irit, respon engine akan lebih cepat, artinya akselerasi itu akan lebih ringan nanti kalau kalian ganti. Dan itu terasa, saya terasa meskipun saya udah ganti velg yang gedean ya, respon engine jadi lebih meningkat tuh. Cuma nanti saat ganti like pulley, otomatis dia beltnya harus ganti ukurannya.
ada ukuran itu sendiri, tinggal bawa ke bengkel aja lah, itu nanti bengkel yang cariin. Gitu. Lalu selanjutnya apa ya yang kira-kira worth untuk dilakukan modifikasi di Suzuki Ignis? Yang menurut saya worth ya, body kit sih, body kit. Karena Ignis tuh basicnya tuh bodinya gitu ya, depannya. Kalau saya sih menilai mobil tuh dari depan, saya anggap itu sebagai mukanya ya. Mukanya tuh udah lumayan ganteng Ignis, udah oke lah Ignis tuh. Hanya saja belakangnya sama depannya bisa dibikin lebih gahar lagi lah. Nah itu bisa dilakukan kalau kita pasang body kit. Saran saya body kitnya pakai yang Earth Auto Concept. Itu kalau mau yang ini ya, yang standarnya lah. Kalaupun mau ganti body kit yang kayak saya juga bisa, boleh pesen di saya. Pasang spoiler sekalian boleh, white body juga boleh. Karena body kit itu kenapa sih kok mahal gitu ya? Pertama yang kita harus tahu bahwa orang masang body kit itu kan pengen berbeda ya. Kalau harga body kit murah, banyak yang beli nanti. Artinya akan hilang eksklusivitas itu ya. Jadi semua orang sama ini nanti. Kan jadi nggak ada value-nya gitu ya kita beli body kit itu. Itulah kenapa body kit itu mahal bisa dibilang ya. Apalagi kalau mobil-mobil yang Eropa itu lebih mahal lagi. Ini masih murah sih kalau buat kelas-kelas yang lokalan ya. Nah itu dia untuk modifikasi yang menurut saya worth untuk dilakukan. Oke. Kira-kira nanti teman-teman kalau ada pertanyaan mobil-mobil Suzuki khususnya ya, boleh di kolom pertanyaan, boleh nanti saya upload aja ini. Apa yang pengen ditahu, frequently asked questions tuh kan. Kalau sekarang ya gitu-gitu dulu kita kontennya ya, yang general aja.